Bacawa Pres Koalisi Indonesia Maju Gibran Rakabuming Raka merespon pernyataan Ketua DPC PDI Perjuangan Solo FX Hadi Rudiatmo yang meminta Gibran mengembalikan kartu tanda anggota PDIP. Gibran saudara tegaskan terkait kartu tanda anggotanya sudah jelas. Pernyataan ini disampaikan Gibran saat ditanya terkait statusnya sebagai kader PDI Perjuangan. Namun Gibran membenarkan kartu tanda anggota masih dipegang. Gibran menyebut berencana akan menemui Ketua DPC PDIP Solo FX Rudi. Gibran juga tegaskan ia setuju dengan pernyataan Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun yang mengatakan jika status Gibran secara de facto di PDIP sudah berakhir. Tentang KTA Mas Gibran di PDIP gimana Mas? Ya kan udah jelas. Tapi KTA-nya masih ada di tangan Mas Gibran? Iya. Mas, kemarin Pak Rudi minta untuk KTA-nya dikembalikan ke DPC, Mas. Oh gitu. Ada rencana kapan mungkin? Ya nanti saya temui Pak Rudi ya. Minta untuk pamitan juga. Kemarin itu Pak Komarudin Watubun mengatakan bahwa ada pemberitaan juga Mas Gibran dipecat dari PDI. Mungkin ada tanggapan itu? Ya itu udah. Kalau Pak Komar sudah berstatement seperti itu, ya udah. Ya? Berarti secara otomatis memang sudah keluar ya, Mas? Ya saya ngikut aja. Kalau Pak Komarudin udah. Sementara Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dengan gamblang menyebutkan Gibran sudah pamit. Menurut Hasto, PDIP juga menghormati keputusan pamit Gibran. Hasto menjawab ini usai ditanya soal status keanggotaan Gibran di PDI Perjuangan. Warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning. Maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan. Sudah pamit, kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Kan sudah pamit, jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah cetho welo-welo. Meski Gibran Rakabuming Raka telah menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto, PDI Perjuangan tak kunjung menjatuhkan sanksi atau memecat Gibran dari keanggotaan. Reaksi kader PDI pun tak satu suara. Ketua DPC PDI Perjuangan yang juga mantan Wali Kota Solo FX Hadi Rudiatmo termasuk yang lantang. FX Rudi mengingatkan Gibran agar menghargai Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Ia meminta Gibran mengembalikan kartu tanda anggota dan mundur sebagai kader PDI Perjuangan. Hargai dan hormati Mbak Mega yang telah memberikan rekomendasi dengan cara yang santun. Satu, mengembalikan KTA ke DPC dan membuat surat pengunduran diri dari PDI Perjuangan. Supaya tidak ada penilaian tadi, Mbak Mega dikira bermain di dua kaki, yo Ganjar yo Gibran kan gitu. Jangan. Pak, berarti Sinyal soal nasib Gibran sebagai kader PDIP juga diungkap Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan Komarudin Watubun. Kata Komarudin lewat pesan tertulisnya, secara de facto, keanggotaan Gibran di PDI Perjuangan telah berakhir setelah pendaftarannya secara resmi menjadi cawapres dari Kim. Tidak perlu heboh dalam organisasi partai, keluar, pindah, berhenti, dan beralih. Itu hal yang biasa. Reaksi lebih lembut disampaikan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Puan menyatakan saat bertemu Gibran telah berpamitan kepadanya untuk menjadi cawapres Prabowo, namun tidak mundur sebagai kader PDIP. Nggak ada pengunduran diri dan kami juga melihat bahwa hanya kata selamat yang bisa saya sampaikan kepada Mas Gibran. Udah itu aja. Baru udah ketemu ngobrol-ngobrol, banyak hal yang kita bicarakan dan ya udah nggak masalah.
Mas Gibran pamit ingin menjadi cawapres dari Mas Prabowo. Kayak saya juga sampai saat ini kan nggak melihat Mas Gibran bergabung ke partai mana, karena kan hanya menjadi cawapres, tapi nggak pakai baju kuning, nggak pakai baju biru, nggak pakai baju apa. Tapi kan tadi bajunya baju biru muda koalisi kan. Jadi ya seperti itu. Pengamat politik Hanta Yuda menilai baik PDIP maupun kubu Gibran saling menunggu dan berhati-hati agar tidak membuat blunder. Hanta memprediksi konflik akibat Gibran maju sebagai cawapres Prabowo tak akan berujung konflik terbuka, melainkan sebatas perang dingin. Publik mereka paham betul ini, sama-sama paham politik. Kalau ada yang keliru merespon, yang kita tunggu kan respon PDI Perjuangan. Ya. Nah, kalau ada yang keliru merespon, PDI Perjuangan tiba-tiba memecat Gibran, atau Gibran tiba-tiba resmi mengumumkan pengunduran diri, itu kan bisa dikapitalisasi oleh lawan politik. Ada yang kesan terzolimi, dan kita tahu dengan karakter masyarakat Indonesia yang melodramatik, itu akan suka pada mendukung pada orang yang terzolimi. Jadi saling nunggu ini. Tiga, dari sisi politik ya, yang saya kira memang kita ingin melihat hubungan, sebagian memprediksi hubungan PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi dengan Gibran akan berlangsung terang-terangan, perangnya akan ada berita Yuda dan seterusnya. Tidak, menurut saya justru atau sampai menarik menteri dan sebagainya. Saya kira PDI Perjuangan berhitung, jadi potensi perang dinginnya yang akan kuat ya. Tak hanya memicu perang dingin dengan PDI Perjuangan, langkah Gibran maju Pilpres sebagai cawapres Prabowo juga menjadi sorotan karena Jokowi dianggap tengah membangun dinasti politik. Sisi lain, Hakim MK yang memutuskan syarat batas usia capres dan cawapres sehingga memuluskan jalan Gibran di Pilpres juga tengah diproses oleh Majelis Kehormatan MK. Tim Liputan Kompas TV. Mengapa PDIP tak kunjung menjatuhkan sanksi atau memecat Gibran Rakabuming Raka dari keanggotaan setelah menjadi bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto, dan mengapa sebaliknya Gibran juga tak langsung mundur dan kembalikan KTA pada PDI Perjuangan? Sudah ada sore hari ini Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo dan pengamat politik Adi Praitno. Selamat sore Pak Rudi, selamat sore Mas Adi. Selamat sore Mbak. Pak Rudi, jadi kan tadi sebelumnya Mas Hasto, Sekjen PDIP bilang Mas Gibran ini sudah pamit. Pamit yang dimaksud pamit dari PDIP atau pamit sebagai bacawapres Pak Prabowo? Ya, kalau dari saya belum ada itu, sehingga kemarin waktu beliau sah mendaftar, sebetulnya saya itu tidak mau diwawancarai wartawan, karena selalu taat dan patuh kepada Ibu Ketua Umum. Namun kemarin saya WA Ibu, saya minta waktu untuk menghadap. Nah, saya melapor pada Ibu bahwa mohon izin, kemarin saya statement di media, karena saya membaca, pagi-pagi membaca bahwa Ibu Mega dinilai berdiri di dua kepentingan, atau berpihak ke Mas Gibran juga Mas Ganjar. Nah, sehingga dengan seperti itu, karena saya tahu persis tentang Ibu Mega, sehingga Ibu Mega tidak pernah berdiri di dua kepentingan. Jadi baunya Bu Mega apa Pak Rudi? Gimana Bu? Maunya Bu Mega apa Pak Rudi? Loh, bukan maunya, karena kan semua diminta untuk silent. Oke. Nah, saya diam. Ya, namun pagi-pagi saya membaca ini Ibu Megawati Soekarno Putri berdiri di dua kepentingan. Saya merasa ya agak sakit lah. Kenapa sih ibu saya selalu dijadikan bulan-bulanan? Akhirnya wartawan pada di rumah saya, ya saya ngomong apa adanya. Saya menyampaikan kepada beliau bahwa saya statement ini karena ada kata-kata ibu berdiri di dua kepentingan. Jadi Pak Rudi, untuk statusnya Mas Gibran sendiri kalau dikatakan Mas Hasto pamit, ini artinya pamit dari PDI Perjuangan keluar atau pamit sebagai bacawapres? Pak Rudi. Ya, menurut saya pamit untuk mencalonkan diri sebagai cawapres. Nggak keluar Tetapi dari PDIP? Bentar, ini kan ceritanya panjang. Oke. Kalau Mas Gibran pamit mencalonkan bakal calon wakil presiden dari partai koalisi,
Sehingga otomatis secara de facto seperti apa yang disampaikan oleh Ketua Dewan Kehormatan Bapak Komarudin Watubun, secara de facto sudah bukan kader PDI Perjuangan. Berakhir PDI Perjuangannya ketika mendaftar sebagai cawapres. Nah, karena Mas Gibran ini wali kota, itu kapasitasnya adalah dengan DPC. Makanya saya menyarankan dengan beliau, alangkah lebih baiknya Mas Gibran dulu datang tanpa muka, pulang tanpa punggung lah. Serahkan KTA dan menyerahkan surat pengunduran diri sudah bukan anggota PDI Perjuangan. Itu aja yang kami sampaikan. Pak Rudi, berarti artinya kalau kemarin Mbak Puan bilang Gibran juga sudah bertemu dengan Mbak Puan, pamitan untuk sebagai bacawa pres, ini belum sepenuhnya yang diinginkan oleh PDIP ya? Tadi maunya pamitan secara luas dan juga menyerahkan KTA. Ya kalau Mbak Puan kan ketua DPP, Mbak. Ketua DPP yang Mas Gibran ketika minta KTA itu melalui pengurus ranting, PAC, baru ke DPC. Nah, sehingga setelah ke DPC buatkanlah KTA tanggal 19 September 2019, saya nggak lupa saya. Nah, sehingga setelah KTA jadi, pagi harinya untuk mendaftarkan ke DPD, keluarlah yang namanya rekomendasi. Detik terakhir saya tetap bersikeras Purnomo Teguh, namun karena saya menghormati, menghargai Ketua Umum diberi hak prerogatif, begitu rekomendasinya turun Mas Gibran ke Pak Teguh, saya hanya siap melaksanakan dan memenangkan. Nah, dari situlah saya mengingatkan ke Mas Gibran. Dengan adanya rekomendasi inilah, jadilah terpilihlah menjadi wali kota. Dan wali kota inilah salah satu syarat dari Mahkamah Konstitusi usia 40 tahun atau berpengalaman menjadi kepala daerah atau pejabat negara, entah itu wali kota, bupati, gubernur, DPRD tingkat kota kabupaten, DPRD provinsi, artinya harus ada yang dilalui dulu ya Pak Rudi. Dan DPD. Nah itulah yang saya sampaikan, jangan sampai ibu saya itu sudah memberikan kesempatan Mas Gibran, namun tidak mau menghargai dan menghormati, itu aja. Dan yang lebih penting, jangan sampai Pak Jokowi juga dikatakan berdiri di dua kepentingan. Nanti nih Mas Ganjar masuk ya orangnya Pak Jokowi, kalau Mas Gibran yang menang ya orangnya Pak Jokowi. Sebetulnya enggak. Tahan dulu sampai di situ Pak Rudi. Pilihan presiden kok Mbak, enggak, kita lanjutin dulu, jangan dipotong. Nah, ini ada Mas Adi juga. Enggak, nanti biar Mas Adi ya, silakan Pak Rudi. Ya, jadi supaya ini dibedakan. Ini pemilihan presiden, bukan pemilihan kepala daerah. Kalau presiden kan kepentingannya kan harus jelas lah. Jangan berdiri di dua kepentingan. Lah saya itu justru malah kasihan Pak Jokowi juga, kasihan Mbak Mega. Dikira berdiri di dua kepentingan, padahal dua-duanya ini masih dalam kondisi yang baik hubungan dan komunikasinya. Baik, Pak Rudi, sekarang saya akan ke Mas Adi. Mas Adi, sebenarnya dilihat dari sikap Mas Gibran dan juga PDI Perjuangan, ini sebenarnya sama-sama saling hati-hati atau masalah etika? Ya, saya kira memang kedua pihak ini tidak mau kelihatan siapa duluan yang meninggalkan atau siapa duluan yang kemudian merasa tidak butuh. Kalau kemudian tiba-tiba PDIP itu memecat, ada kesan misalnya PDIP lah yang kemudian agak sedikit baper karena tidak membiarkan kadernya yang lain untuk maju di Pilpres 2024. Meski pada saat bersamaan PDIP itu kan sebenarnya sudah on the right track memutuskan secara aklamatif bahwa capres yang mereka usung adalah Ganjar Pranowo. Tapi karena ini terkait dengan Gibran adalah salah satu kader terbaik PDIP dan juga adalah anaknya Pak Jokowi, tentu hati-hati dalam konteks itu. Tapi kalau Gibran ini bukannya anak Pak Jokowi, ya saya kira memang sanksi tegas akan segera diberikan seperti yang dilakukan PDIP kepada Pak Budiman Sujatmiko. Oleh karena itu sepertinya memang PDIP cukup hati-hati betul. Meski kalau kita melihat dari jauh pastinya PDIP itu tidak nyaman, tidak happy karena ada salah satu kadernya itu tidak tegak lurus dan tidak seiris ya dengan keputusan politik PDIP yang harus mengusung Ganjar Pranowo. Begitupun pada level Mas Gibran Rakabuming Raka, tentu saja tidak mau kelihatan sebagai sosok yang kelihatan meninggalkan PDIP hanya karena ingin maju di 2024
berpasangan dengan Pak Prabowo Subianto. Karena kesan itu adalah kesan tidak butuh terhadap partainya. Karena kesan keluar dari PDIP itu adalah kesan kemudian tidak patuh terhadap partainya. Inilah yang sepertinya memang antara PDIP dengan Gibran itu satu sama yang lain tidak pernah kelihatan hitam putih sikap politiknya. Oleh karena itu sebenarnya Bang Rudi FX ini adalah menurut saya ya solusi yang terbaik. Dimana bagi saya ini adalah win-win solution. Biar sama-sama nyaman, biar sama-sama baik. Ya kartu anggota yang dimiliki oleh Gibran itu diberikan. Nah, kesan ini bagi saya adalah jalan kompromi yang kedua belah pihak pastinya tidak sama-sama dirugikan dan sama-sama tidak merasa diuntungkan. Saya kira di situ perdebatannya. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah resiko bagi kedua belah pihak jika PDIP memecat dan Gibran dipecat? Nanti usai jeda, Pak Rudi dan juga Mas Adi menjawab. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang.